Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada. Pada hari ini kita bertemu kembali. Begitu juga shalom kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Bandung Alena Tennis Club. Shalom. Saat ini saya mau sharing, judulnya adalah Jangan Sombong. Tuhan merendahkan orang yang sombong. Ingat baik-baik. Saudara, jangan sombong. Sombong itu adalah karakter. Dari siapa? Dari si jahat. Dari siapa? Dari si iblis, saudara. Kita akan melihat dari Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan. Saudara, manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Angkuh itu congkak, akan ditundukkan. Ditundukkan itu dikalahkan. Dan hanya Tuhan adalah yang maha tinggi pada hari ini. Amin. Jangan sombong, jangan angkuh. Hanya Tuhan satu-satunya yang harus ditinggikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di Amsal, mata yang sombong, mata yang congkak, hati yang sombong, hati yang congkak. Semua Markus 7 ayat 22 demikian bunyinya. Dari hati orang timbul segala kesombongan. Jadi kesombongan itu datangnya dari hati kita. Hati kita merasa bahwa karena kepintaran aku jadi kaya. Karena hubungan aku jadi kaya. Karena fleksibelnya aku jadi kaya. Mereka umumnya orang yang sombong tidak mengakui Tuhan. Mereka merasa dirinya lebih pintar dari segala-galanya. Lalu kita baca di Wahyu 13 ayat 5 mengatakan, mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Siapa yang mulut sombong dan hujat? Itu siapa? Itu adalah iblis, saudara. Jadi yang sombong, yang menghujat Allah adalah iblis. Seorang kaya membeli rumah. Dia kaya sekali. Dia investasikan kekayaannya di rumah semuanya. Karena tahu saudara, tanah itu naiknya beratus-ratus kali lipat. Jadi kekayaannya 99% dia belikan rumah. Dia pikir seumur hidup dia akan hidup dan tidak akan menjadi susah. Karena saya teringat, saya punya tanah di Bandung. Saya jual 200 juta, saudara. Kira-kira 30 tahun yang lalu, saudara. Sekarang harganya, saudara tahu, 50 miliar, saudara. Di luar jangkauan pemikiran manusia. Tetapi tidak ada seorang pun memikirkan bahwa pandemi COVID-19 ini terjadi bukan saja di luar negeri, tetapi di dalam negeri juga. Sehingga orang kaya ini kewalahan. Kenapa? Karena dia punya rumah dan tidak punya uang cash. Uang cashnya hanya 10% dari kekayaannya. Makan 1-2 tahun, lewat, uangnya habis. Saudara, bagaimana? Apakah makan rumah? Rumah nggak laku. Karena orang juga memikirkan lebih penting makan daripada rumah, kekayaan, dan yang lain-lainnya. Saudara bayangkan, satu hari saja kalau Tuhan ingin menjatuhkan kita, kita akan jatuh. Jangan sombong maka itu. Ini hari kita kaya, besok saudara miskin, itu bisa terjadi. Karena hal-hal yang kita tidak tahu, di luar jangkauan pemikiran kita, itu bisa saja terjadi kepada siapa saja. Kita kaya, ditipu oleh teman kita sendiri, oleh kawan sekerja sendiri, oleh partner kita sendiri,
Sehingga kita habis ludes, saudara. Yang tadinya kaya mendadak jadi miskin, saudara. Ingat baik-baik, Tuhan benci sama orang yang sombong. Saudara tahu sombong itu? Sombong itu adalah bahasa aslinya hibris. Hibris itu arogan. Hibris itu adalah merasa bangga sendiri, kasar. Ada seorang sejarawan namanya Yosefus dan penulis apologetik Kristen, apologetik atau pembelaan iman Kristen. Dia menulis, dia adalah seorang orang Romawi. Dia menuliskan bahwa sombong itu artinya disparagement itu penghinaan. Ignominy, menyalahkan. Revising, yang menggairahkan. Encroachment, gangguan. Cruelty, kekejaman. Provocation, rangsangan, penghasutan. Shaming, celaan fisik. Itulah karakteristik orang-orang yang sombong. Bagaimana menyalahkan, menggairahkan kejahatan, gangguan. Contohnya, saudara, Paulus saja. Paulus bagaimana? Paulus seorang yang jahat. Oh, kita baca di Galatia 1 ayat 13 mengatakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan. Menganiaya, membinasakan. Siapa itu? Paulus sebelum bertobat. Bergairah, menyala-nyala untuk menghancurkan orang-orang percaya. Itu termasuk karakteristik dari Yosefus. Kisah Rasul 9 ayat 4 mengatakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus mengatakan, siapa engkau? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Bayangkan, orang sejahat apapun juga, kita jangan membalas. Ibrani 10 ayat 30. Hukuman itu bukan hak kita. Hukuman itu adalah haknya Tuhan. Orang sejahat apapun juga, saudara. Kalau Tuhan jamah, dia bisa berbalik 180 derajat, saudara. Oh, kita baca di 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat. Siapa itu? Paulus. Dan seorang penganiaya. Penganiaya itu tukang menganiaya. Dan seorang yang ganas, orang yang jahat. Tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi Paulus mengatakan itu waktu saya belum bertobat. Waktu Paulus belum bertobat, itulah sifat-sifat duniawinya. Sifat-sifat iblisnya, saudara. Ingat baik-baik, kesombongan itu adalah sifat dari iblis dalam kehidupan kita. Waktu Stefanus dilempari oleh batu oleh rakyat, orang-orang Yahudi di situ, saudara. Paulus ada di situ. Ingat baik-baik, saudara. Kalau saudara baca kisah Rasul 22 mengenai bagaimana kejahatan Paulus dituliskan. Menurut penggalian sejarah, arti hibris itu menandai kerajaan si jahat. Kepada para rabi, kebanggaannya adalah berbuat dosa yang disengaja. Itulah kejahatan yang disengaja, berbuat jahat yang disengaja. Merampok berhasil. Yang disengaja, itulah kebanggaan mereka.
Pendeta yang suka mengejek, kebanggaannya adalah jahat. Itu gulungan yang ada di laut mati, menunjukkan kesombongan orang-orang pendeta yang suka mengejek. Dan kebahagiaan mereka adalah berbuat kejahatan dan menghancurkannya. Itu adalah kebahagiaan mereka. Itulah orang yang sombong, saudara. Ingat baik-baik, orang yang sombong, engkau akan direndahkan, orang yang sombong. Yesaya 14 ayat 13-14 mengatakan, engkau yang tadinya berkata-kata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Siapa yang disebut engkau yang tadinya berkata dalam hati, itu adalah bintang timur. Aku hendak naik ke langit. Itu bintang timur. Itulah Lucifer, putra fajar. Dia ingin naik ke langit. Bahasa Inggrisnya, I will ascend to heaven. Bukan naik ke langit. Dia mau masuk ke surga. Saya akan naik. Saya akan mendaki. Saya akan mengangkat. Saya akan naik. Masuk ke surga. Bayangkan, Tuhan paling benci orang yang sombong. Yang mau menyamai Allah. Menara Babel. Mereka membangun menara. Ujung-ujungnya sampai langit. Dikatakan demikian. Maksudnya ujung-ujungnya sampai surga, saudara. Mereka ingin menyamai Allah. Biasa manusia sifatnya arogan, congkak, sombong. Sombong dengan congkak hampir sama, saudara. Sombong itu meremehkan orang-orang lain. Congkak itu atau angkuh itu, dia membandingkan kekayaannya dengan orang lain. Kamu punya berapa mobil? 2. Aku punya 6 mobil. Kamu punya berapa rumah? 2. Saya punya 10 rumah. Bayangkan itu kesombongan. Membandingkan materinya. Itu orang angkuh. Jadi angkuh dengan sombong. Beda-beda tipis, saudara. Kata yang kaya, aku kalau pakai baju putih. Aku pakai mobil putih. Sepatu putih. Rim putih. Dasi putih. Kalau aku pakai baju hitam, aku pakai mobil hitam juga, sepatu hitam, rim hitam. Lalu aku pakai baju merah, aku pakai sepatu merah, rim merah, dan mobil merah. Kau baju kuning, aku pun pakai baju kuning, sepatu kuning, rim kuning, mobil kuning. Apakah kamu bisa? Sombong luar biasa. Kalau ketemu pandemik 19, saudara, habislah. Mungkin juga bisa terjadi hal-hal yang lain yang di luar jangkauan pemikiran. Orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Lucifer sombong. Dia ingin menguasai surga, saudara. Memang surga adalah tujuan orang hidup. Karena orang hidup tidak selamanya hidup. Paling panjang umur 130, 140 tetap meninggal dunia. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan umur manusia 70, 80 tahun. Kelebihannya itu bonus, saudara. Jadi kematian itu udah pasti. Tinggal kematian itu sampai di mana? Kemana kalau kita sudah mati, saudara? Orang mencari, agama sedang mencari. Setelah mati kemana? Setelah meninggal dunia kemana? Mereka mendapatkan petunjuk dari mimpi. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Bayangkan aja. Dia dapat langsung dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri memberitahukan dia. Sehingga dia meninggalkan kepercayaan dia. Dia meninggalkan segalanya untuk menuju
kepercayaan yang baru bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya kepada surga. Masuk ke dalam surga. Walaupun dia masuk penjara, walaupun dia dikucilkan, dia dimusuhi, dia dipukul, dia disiksa, saudara. Mereka terima karena tidak sebanding dengan upahnya masuk surga. Buat kita orang Kristen, seperti surga biasa-biasa saja. Mulai renungkanlah, kita orang-orang percaya. Kita udah percaya. Jagalah kekudusan kita. Jagalah kehidupan kita. Karena Tuhan itu kudus. Dia ingin kita pun hidup kudus. Sehingga kita akan masuk surga bersama-sama orang kudus-kudus lainnya. Dan juga aku hendak naik ke langit. Naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku. Itu kursi kerajaan yang biasanya duduk adalah kerajaan Daud atau kerajaan Salomo. Dan ada kerajaan yang akan diberikan Allah kepada Yesus Kristus. Kerajaan yang selama-lamanya tidak akan hilang. Lukas 1 ayat 32-33 mengatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahannya. Kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya. Lucifer mengetahui, bintang timur mengetahui kedudukan itu. Dia ingin bahwa kedudukan itu dia ambil. Diambil alih. Dan yang ketiga adalah, and will sit on the mount of assembly in the recesses of the north. Dan akan duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Duduk di atas bukit pertemuan. Maksudnya dia itu sebagai pimpinan kepala. Yang sekarang ini adalah Yesus Kristus. Orang-orang Israel datang kepada Yesus Kristus untuk memuji, menyembah. Dan itulah yang diharapkan, ada perkumpulan-kumpulan yang memuji, memuliakan Lucifer, saudara. Ingat baik-baik, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara, saudara. Bayangkan saja. Tapi Tuhan katakan, kalau kita melihat contoh-contoh orang yang sombong di Alkitab, di Hakim-Hakim 6 ayat 9 mengatakan, Gideon diangkat menjadi pemimpin untuk melawan orang-orang Midian, Amalek dan orang-orang dari timur. Dan dia bisa mengalahkannya karena Tuhan menyertai dia. Sehingga dia diangkat menjadi raja. Dan diberi nama Yerubbaal. Yerubbaal mempunyai berapa anak, saudara? Banyak anaknya. 70 anak. Salah satunya ada Abimelek. Tahu Abimelek, saudara? Ambisi. Ingin menjadi raja. Dari saudara-saudaranya 70 orang. Dia ingin jadi raja. Jadi dia menghasut masyarakat. Sehingga masyarakat pro dia, saudara. Dan apa yang dia lakukan, saudara? 70 anak. Hanya satu anak bungsu dari Yerubbaal tidak meninggal karena dia kabur. Tapi yang 69-nya dibantai, semuanya dibunuh. Demi apa? Demi kedudukan. Demi nomor 1, saudara. Kalau saudara menonton mengenai Shaolin Kungfu, saudara. Ada ahli pedang nomor 1. Orang-orang datang untuk membunuh dia. Mentes kemampuannya. Karena dia ingin dia yang nomor 1
bukan nomor 2. Orang mencari nomor 1 di dunia Tuhan. Tapi puji Tuhan, zaman sekarang sudah berubah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak ada artinya. Yang ada artinya buktinya, saudara. Pemerintahan Jokowi mau dijatuhin. Bagaimana dijatuhin, saudara? Kenyataannya, perubahannya sudah terasa oleh masyarakat banyak, saudara. Pembangunan di mana-mana. Bensin yang 5.100 di Irian Jaya 50.000, saudara. Sekarang dijadikan 5.100 kembali. Rata dengan negara kota-kota lainnya. Bayangkan siapa yang bisa. Freeport yang tadinya berapa persen saja Indonesia. Sekarang 51%. Jasa siapa itu? Jasa Jokowi, saudara. Presiden kita. Dari sekian presiden, inilah presiden yang sungguh-sungguh memperhatikan pembangunan. Pandemi COVID-19. Siapa yang membiayainya sehingga kita gratis semuanya? Pemerintah, saudara, yang membiayainya semuanya. Itulah nyata, bukan sombong, saudara. Nyata dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, saudara. Yang harus ditinggikan adalah Tuhan yang harus ditinggikan pada hari ini. Saudara ingat baik-baik Tuhan kita waktu dicobai di Matius 4. Iblis mencobai Yesus Kristus. Dan Yesus mengatakan, "Nyala iblis. Engkau harus menyembah kepada Allah. Engkau harus berbakti kepada Dia. Satu-satunya yang harus kau sembah adalah Allah sendiri." Bayangkan, iblis enyah. Maka kita katakan iblis enyah pada saat ini juga. Jadi kita jangan jadi orang sombong. Puji Tuhan. Mulai saat ini kita lepaskan kesombongan kita dalam kehidupan kita. Saudara tahu sekarang negara apa yang luar biasa? Negara yang luar biasa di dunia pada saat ini adalah RRC, Tiongkok. Produksi kereta api nomor 1 di dunia RRC. Produksi kapal nomor 1 di dunia. Produksi kain terbesar di dunia. Produksi handphone yang terbesar di dunia. Produksi senjata terbesar di dunia. Produksi jembatan yang terbesar di dunia. Nomor 1. Hasil bumi terbesar di dunia. Hasil tambang terbesar di dunia. Hasil baja terbesar di dunia. Ilmu ruang angkasa termaju di dunia. Produksi emas terbesar di dunia. Produksi televisi terbesar di dunia. Produksi kulkas nomor 1 di dunia. Produksi minyak nomor 1 di dunia. Dan produksi sebanyak 39 sampai 40 nomor 1 di dunia. Siapa yang akan mengalahkan RFC? Siapa yang akan sombong melawan RFC? Tidak ada saingannya, saudara. Karena penduduknya aja 1,4 miliar, saudara. Bayangkan dengan Amerika penduduknya berapa ratus juta. Jauh, saudara. Tidak ada bandingannya. Maka di dunia ini akan menjadi aman. Karena yang punya kuasa itu memilih damai sejahtera dengan yang lain. Itu yang luar biasa, saudara. Maka itu, saudara, mulai hari ini, janganlah kita sombong, saudara. Karena kita sombong, orang-orang sombong itu sepertinya ingin apa saja. Semau gue dalam kehidupannya. Seperti raja-raja di zaman dahulu. Mereka semau gue, saudara. Di Daniel 2 ayat 5, saudara, kalau kita baca. Ada raja namanya Nebukadnezar. Dia mimpi.
Dia panggil orang kastim, ahli-ahli, semua orang-orang pintar dipanggil untuk menerjemahkan mimpinya. Dan dia mengatakan kepada orang kastim itu mengatakan demikian. Hei kamu kumpul, aku bermimpi, tolong kamu terjemahkan. Dan aku telah memutuskan, inilah orang raja, bisa sewenang-wenang semau gue. Telah aku putuskan, coba kamu terjemahkan mimpiku dan maknanya. Bayangkan aja. Sehingga orang kastim itu bingung. Dia katakan, Tuan, Raja, tidak ada raja sehebat apapun, seagung apapun juga yang meminta mimpinya dan maknanya diterjemahkan. Tolong mimpinya diceritakan. Dan kami akan menerjemahkan maknanya. Raja itu mengatakan, tidak, aku telah memutuskan. Kamu harus menerjemahkan mimpi dan maknanya. Kalau tidak, kamu dipenggal semua orang-orang pintar, orang-orang bijaksana. Semua akan dipenggal kepalanya dan rumahnya akan dihancurkan, dirobohkan. Dia kata di dunia ini juga tidak ada seorang pun yang dapat menerjemahkan kecuali dewa-dewa. Setelah dia kembali berbicara kepada yang lain dan Daniel mendengarnya. Daniel minta waktu untuk menerjemahkannya. Tuhan menyingkapkan mimpinya itu. Dan Daniel menerjemahkannya. Luar biasa enggak tuh? Luar biasa saudara. Dan Daniel menerjemahkan mimpi dari siapa? Dari Nebukadnezar itu saudara. Oh, kita baca di firman Tuhan yang saya telah bacakan. Yesaya. Dari Yesaya kita membaca mengenai kecongkakan, keangkuhan. Tetapi di ayat berikutnya mengatakan, ayat 11 dan 12, bahwa mereka akan dimasukkan kepada neraka, dimasukkan ke neraka. Ayat 12 saudara. Sehingga tikar-tikar dengan cacing-cacing diselimuti belatung-belatung. Saudara bayangkan. Direndahkan sampai neraka. Ingat baik-baik saudara. Kalau saudara sombong, saudara akan direndahkan. Direndahkan sampai masuk neraka. Masuk neraka yang kekal saudara. Dan selama-lamanya saudara. Puji Tuhan. Kita belajar satu. Bahwa kita tidak boleh sombong. Mata kita tidak boleh sombong. Mata kita tidak boleh congkak. Hati kita tidak boleh sombong. Karena keinginan hati itu. Kesombongan timbul dari hati kita masing-masing. Dari pikiran kita masing-masing. Serahkanlah pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Hati kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita rendah hati dalam kehidupan kita. Seperti Yesus Kristus rendah hati. Karena di Filipi 2 mengatakan bahwa dia merendahkan dirinya. Dan sama seperti manusia. Bayangkan saudara. Apakah kita demikian? Contohilah hidup Yesus. Dan kau akan hidup berkemenangan. Dan Tuhan akan memuliakan. Tuhan meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Dan Tuhan akan meninggikan kita di atas segala-galanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Pada hari ini kita akan ada perjamuan kudus. Kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau mengajarkan kepada kami kesombongan. Jangan sombong, Tuhan akan merendahkan engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan. Kesombongan itu ciri khas dari Lucifer. Ciri khas dari iblis, setan yang ada di dunia ini. Kami percaya. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus berubah pikiran, hati, jiwa, roh, sikap, tindak tanduk kami. Terima kasih Bapa.
kami meteraikan dalam sanubari kami, dan kami percaya firman Tuhan akan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Kalau engkau ingin didoakan, taruhlah kedua tanganmu di dadamu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengetahui kami, keadaan kami, situasi kami. Kami percaya, kami mau mengandalkan Engkau, menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau. Engkau bisa membalikan dari kemiskinan menjadi kekayaan, dari sakit menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Apapun permasalahan kami, Engkau Maha Tahu, mengetahuinya, dan Engkau memberikan jalan keluar, dan kami keluar sebagai pemenang, dan kami akan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang Yesus hidup di dalam orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Angkatan roti ini tinggi-tinggi. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus mati di kayu salib. Bukan kesalahannya, bukan dosanya, tetapi dia mengambil dosa seisi dunia. Hanya kepada siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu, sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah membenarkan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kasih karunia yang daripada Engkau sendiri, pengorbanan yang daripada Engkau sendiri, yang telah Kau korbankan kepada kami. Siapakah kami Tuhan? Menjadi biji matamu. Siapakah kami Tuhan? Menjadi kesayanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, misalkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinanmu. Berikan kepekaan kepada kami, sehingga sungguh-sungguh kami akan mengikut perintah yang datang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita akan menutup. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau telah berfirman melalui hamba-Mu, kami percaya apa yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Yang akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinanmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.